Halo, selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam acara ngobrol bersama Meli Tiong ya, ngeteh bersama dengan Meli Tiong. Dan seperti biasa, setiap Rabu kita akan bertemu, kita akan ngobrol dengan hal-hal yang sederhana yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa aja sih? Banyak ya hal-hal sederhana yang hari ini kita akan ngangkat ya sebuah topik yang sebenarnya ini akan lebih menginspirasi ya kita. Nah, bagaimana sih seorang Pak Mindiarto ini luar biasa. Beliau itu adalah seorang guru yang sangat luar biasa dan bagaimana sih beliau beraktivitas ya dan tidak pernah menyerah nih kelihatannya deh. Pak Min tuh luar biasa banget. Jadi kita perlu belajar banyak dari Pak Min. Nah, ini Pak Minnya udah baru gabung. Kita akan ngobrol sama Pak Min ya. Saya panggil dulu. Hai Jenny. Kita akan ngobrol sama Pak Min. Apa sih rahasianya Pak Min ya, yang begitu luar biasa. Kadang-kadang kita yang masih muda-muda gitu ya, itu kadang ada aja alasannya dan banyak sekali alasannya ya. Itu kenapa kita kok tidak bersemangat. Kita akan ngobrol sama Pak Min ya. Mana Pak Min ya? Hai Jan. Bentar. Kenapa Pak Min nggak bisa ya? Hai Juli. Hai Am. Mana Pak Min kenapa nggak mau ya? Hai, sabar ya. Kita akan denger deh. Hai Ita. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Hai. Apa kabar Pak Min? Baik, baik. Kayaknya Baik, Pak. baik. Nah, gitu. Semangat ya Pak Min. Pasti, pasti. Pasti, ini Semangat. luar biasa nih. Wah, ini ada Ita udah ngobrol, udah liatin kita nih juga nih Pak Min. Pak Min, sudah hampir Oi, sudah hampir 2 tahun ya kita nih kena pandemi COVID seperti ini gitu kan ya. Pak Min kan sangat aktif banget di dunia marketing, sales kayak gitu ya. Saya tuh lihat ya, Pak Min itu gak pernah sepi dengan ide-idenya tuh ada aja yang diobrolin gitu ya. Padahal kadang-kadang saya tuh sampai bingung gitu, maksudnya apa sih hubungannya gitu dengan marketing, tapi topik-topiknya lucu-lucu gitu. Nah, kenapa sih Pak Min begitu semangat gitu, sementara nih Pak Min hampir semua sering banget deh pokoknya kalau saya ketemu dengan orang-orang tuh kan ada aja alasannya. Wah, ini kan karena pandemi, karena kita harus work from home dan lain-lain tuh membuat orang tuh begitu nggak bersemangat. Tapi kenapa hari ini saya minta ke Pak Min untuk menyemangati kami nih yang sedang nonton ataupun yang nanti akan kami posting di YouTube. Apa rahasianya nih Pak begini. Min? Oh, rahasianya rahasia. Kalau rahasia dibongkar bukan rahasia namanya. Lo kan Iya, betul dibongkar bukan betul betul rahasia. betul betul. Jadi sekarang Begini, Bu jangan Mel, rahasia. selamat siang ya buat semua follower di IG hari ini. Sebetulnya begini, yang seumur saya lebih sehat dari saya juga banyak. Hmm. Yang seumur saya lebih produktif juga banyak. Hmm. Yang seumur saya lebih pinter juga banyak. Yang seumur saya lebih kaya apalagi, lebih banyak lagi gitu ya. Nah, jadi penilaian Ibu MK tadi itu mungkin ya sebatas yang Ibu MK ketahui gitu. Kalau yang
bisa diketahui lebih luas, wah mungkin bisa juga orang lain ada jauh-jauh lebih hebat dari saya sebetulnya gitu ya. Luar biasa Gini, merendahnya nih Pak Guru kita nih. kalau melihat paparan awal dari Bu Meli Kyong tadi, yang pasti saya tidak mendowngrade. Nah, kata kuncinya tidak mendowngrade anugerah Tuhan yang sudah diberikan dan diterima oleh saya. Keren Itu banget, kuncinya. mendowngrade ya. Saya kasih garis bawahi dulu nih, ini kata-kata yang sangat luar biasa sekali. Tidak mendowngrade ya. Oke. Iya. Contoh tidak mendowngrade gini. Bu Meli Kyong dikasih talenta bisa masak. Contoh lah gitu ya. Ya. Nah, ketika talenta itu diberikan tidak dipakai, dosa itu. Wow, berarti ini Udah Ita dikasih. dengar nggak lu Tah ya? Ita juga mesti dengerin nih gitu ya. Nih kita disindir-sindir nih Tah gitu. Udah masak Iya. nggak pakai, awas lu ya. Oke. Bu Meli Kyong umpamanya dikasih kesehatan, bisa seperti ini. Terus nggak dimanfaatkan kesehatan itu, ya artinya kan mengkhianati Tuhan yang udah ngasih baik-baik ke kita. Kira-kira begitulah. Kira-kira. Nah, berkaitan dengan itulah, maka saya mencoba tidak mendowngrade atas talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan. Ini bukan so religius loh ya. 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 Saya merasa dibanding kawan-kawan lain ada sedikit apa ya, memiliki perbedaan. Satu, mungkin saya punya talenta bisa masak. Contoh kayak gitu ya. Ya, masak, terutama traditional food. Kedua, saya dianugerahi sedikit banyak punya jiwa seni untuk melukis. Contoh gitu ya. Kemudian 4M nih, 4M ya. Kemudian menulis. Nah, dan keempat mengajar. Nah, gitu ya. Maka orientasi saya ketika bagaimana untuk tidak mengkhianati yang kuasa sudah ngasih, ya saya mencoba untuk bagikan apa yang sudah diberikan Tuhan itu, ya saya bagikan kembali, karena itu kan pemberian gratis tuh. Tuhan ngasih saya bisa talenta masak kan gratis, saya nggak belajar sama Tuhan tuh, nggak kursus itu, kira-kira begitu. Terus dikasih sedikit-sedikit bisa melukis juga kan gratis juga dari Tuhan, saya nggak ambil private tuh ya, kira-kira begitulah. Maka saya mencoba membagikan itu juga dalam bentuk yang empat itu artinya apa ya, itulah yang Tuhan berikan, ya saya balikin. Dalam bentuk apa? Nah, bentuknya bentuk apa? Bisa dalam bentuk profesi, mengajar contohnya, saya bentuknya profesi, jadi profesi mengajar dan saya mendapatkan income dari ngajar atau sebagai konsultan dengan berbagai pengalaman. Charity, berbagai kegiatannya profesi charity, ya saya punya program A to Z ngopi charity itu kan sudah 17 bulan webinar gratisan terus. Dan ada 150 narasumber, kurang lebih udah 320 sekali, 300 lebih event kan. Itu gratis terus. Itu kan sebetulnya charity. Kemudian ada juga edukasi. Nah, edukasi artinya ngajar untuk hal-hal tertentu. Kemudian juga bersosialisasi, ikut kegiatan organisasi yang artinya organisasi maupun organisasi yang tujuannya sociality. Dan kemudian pasti ada faktor creativity. Nah, creativity juga bagian daripada anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia. Kenapa kepada manusia? Tuhan, manusia dan binatang kan yang sama, dikasih otak mamalia dan dikasih otak reptilia. Sama, punya emosi, sayang, kasihan, hunting, berani, maju, itu kan reptilia gitu ya, melawan, itu kan reptilia. Nah, tetapi Tuhan, manusia itu kan punya neokortek yang tidak dimiliki oleh binatang. Neokortek itu apa? Akal. Neokortek itu usaha, amanah, berjuang, ikhtiar gitu. Nah, itu kan tidak dimiliki oleh binatang. Nah, itu dalam bentuk apa? Creativity. Maka ketika kita tidak juga menggunakan kreativitas kita, mengkhianati Gusti Allah itu. Oke, mungkin segitu dulu ya, Mbak Melia. Itu keren banget ya. Artinya
Kita sebagai manusia yang pertama harus kita lakukan itu adalah kita mensyukuri gitu anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mungkin anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu kepada Pak Min sama kepada saya, kepada Ita dan kepada teman-teman yang lain itu tidak sama pasti ya gitu. Nah, tapi bagaimana kita itu harus yakin kita mencari gitu bahwa anugerah di dalam diri kita tuh apa. Nah, jadi sekarang saya tuh got the point nih gitu. Saya dapat poinnya itu adalah bahwa saya tuh harus mencari anugerah Tuhan kepada saya tuh apa aja gitu. Nah, mungkin ada yang sama itu adalah misalnya saya menulis, tapi saya tidak memasak loh ya Pak, gitu. Jadi jangan komplain kalau saya tidak memasak, gitu kan. Nah, mungkin saya sama Ita sama, kita menyapu gitu. Menyapu tuh anugerah bukan, gitu. Ya, jadi intinya gini, pertama kali kita bersyukur. Kalau kita udah bersyukur, mungkin kita akan lebih tenang, bisa melihat ke dalam dulu kali ya Pak ya. Jadi bisa kita tahu dulu ke dalam diri kita apa, terus baru kita mengenali kekuatan kita itu apa. Nah, setelah kita mengenali, baru kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan gitu dengan kita mengenali diri kita. Kira-kira seperti itu ya Pak Min ya? Betul, tapi betul-betul intinya begini. Tadi contohnya adalah menyapu. Menyapu kan bukan skillful yang full skillful lah ya. Setiap orang bisa menyapu. Tetapi ketika nyapu itu adalah hanya tugas harian, tidak menjadi petugas kebersihan. Contoh, menyapu tugas beda gitu ya. Ya, ya. Nah, petugas kebersihan dalam konteks menyapu itu adalah sudah masuk ke dalam profesi. Nah, tapi kalau sekedar menyapu, contoh Ibu Meli sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri punya kewajiban masak, ya, karena satu dan lain, itu adalah sebagai tanggung jawab. Tetapi bagaimana dengan keilmuan yang dimiliki memasak tersebut bisa menjadi sebuah profesi atau bisa membantu orang lain yang lebih parah dari Ibu Meli memasak itu diajarin. Nah, itu baru ada daya gunanya. Nah, ada daya guna. Agak beda gitu ya. Oke. Kemudian tadi ada tadi ada sedikit juga pertanyaan bagaimana caranya mengetahui tersebut. Mengetahui itu sebetulnya kan bisa kata orang lain, oh Bu Meli hebat di sini. Nah, itu kata orang lain gitu ya. Kemudian bisa juga kita punya feel kan. I have feel gitu ya. Kan bisa juga orang lain tidak mengakui ya nggak apa-apa lah. Tapi saya merasa saya punya strong di sini ya sih, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena apa? Ketika contoh begini, kan berbeda ketika saya mengakui saya punya talenta dengan saya sombong terhadap talenta saya kan berbeda. Beda. Kalau saya mengakui saya bisa masak, saya mengakui, saya mengeksplor saya bisa masak saya ini. Saya bisa melukis, ya saya mengakui. Saya mempesonakan diri, saya bisa masak, saya bisa melukis. Tetapi akan menjadi sombong, nah ini berbeda nih, akan menjadi sombong ketika Mindiarto, the best chef, nah itu jadi sombong tuh. Kalau chef nomor 1 kayak gitu boleh nggak? Kenapa? Kalau chef nomor 1 gitu boleh nggak? Itu sombong ya? Sombong, itu udah sombong. Itu sudah sombong. The chef nomor 1 itu sombong. Kenapa sombong? Karena saya nggak pernah ikut kompetisi pertandingan menjadi chef. Oh, hanya sekedar mengaku aja gitu ya? Ya. Okay. Itu karena banyak orang di luar sana mengaku I'm the best ini, the best ini, the best itu ya yang di iklan-iklan. Tetapi siapa yang mengakui dia, dirinya dia sendiri itu sombong. Yes. Sombong gitu. Mindiarto, contoh, saya punya slogan selling terapis, betul ya? Ya. Itu saya mengklaim Mindiarto itu adalah terapi di dalam hal penjualan. Bukan sombong, itu mengakui. Tetapi ketika mengatakan Mindiarto the best selling therapist in the world, Indonesia, nah itu mulai sombong karena nggak pernah ada kompetisinya, nggak pernah ada yang nunjuk lagi. Ya, nah ini sih ini kembalikan kepada masing-masing orang lah ya Pak Min ya gitu. Oke Pak Min, saya mau nangkep mengenai
kreativitas nih Pak Min. Tadi kan kalau Pak Min menjelaskan itu bahwa sebagai manusia harusnya setiap manusia itu punya anugerah kreativitasnya itu harusnya ada gitu. Tapi kadang-kadang kan orang tuh sering mendenial gitu. Oh, saya mah tipe orang nggak kreatif gitu ya. Sementara ada yang bilang, wah tuh kamu tuh hoki tuh karena kamu tuh kreatif orangnya. Apa iya Pak Min? Semua kehidupan ada levelingnya ya, ada levelingnya. Baik dari tinggi badan ada levelingnya, berat badan ada levelingnya, kreativitas ada levelingnya, pendidikan ada levelingnya, semua itu ada levelingnya. Dan kita jangan terjebak dengan leveling tersebut. Saya kurang kreatif, tidak kreatif. Nah ini yang statement seperti itu berkaitan dengan topik kita. Saya coba dilingkan dengan topik kita yang mau didiskusikan ya. Berdaya guna tak pandang usia. Nah terus dengan berkaitan, oh saya kurang kreatif. Nah inilah yang terkadang cap tidak kreatif itu adalah yang membuat stempel kan diri saya, bukan orang lain. Ya. Yang membuat stempel itu kan diri saya, bukan orang lain. Karena orang lain belum tentu menyebut saya tidak kreatif. Nah, dalam kaitan ini, maka ketika kita diskusi, awalnya kan ada pra-lansia segala. Nah, saya mencoba mendenial istilah lansia ini, tidak menggunakan kata lansia. Bukan salah, lansia itu kata-kata yang harus dihapus, enggak. Karena ketika kata-kata itu ditempatkan pada konteks yang tepat, akan tepat. Ya. Gitu. Ya. Nah, maka bukan salah, tapi fakta memberikan warna atau memberikan nuansa. Kata lansia itu, ya maknanya ya, ini yang dicap di luar itu kan rapuh, loyo, sepuh, lambat, slow, butuh dikasihani dan lain-lain. Itu kan yang terframing itu kata lansia. Nah, ketika kita menggunakan kata lansia, maka secara nggak langsung nuansa tadi kan masuk. Aduh, karena Midiarto lansia, maka Midiarto cenderung rapuh, cenderung loyo, cenderung sepuh, cenderung lambat, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang negatif-negatif lah muncul. Nah, maka ada dampak psikologis, baik sebagai subjek ataupun objek. Ya, objek artinya objek kalau subjek diri saya, objek pandangan orang lain terhadap saya, kan kira-kira gitu. Ya. Apa sih kira-kira kaitan dengan lansia tadi adalah karena sudah dicap sebagai lu orang tua lu udah sepuh lu, wah gitu kira-kira gitu ya. Maka akibatnya apa bagi kita yang menerima kata lansia tersebut? Maka ditolong gampangan, jadi sebentar-bentar gue tolongin ya, padahal saya bisa lakukan sendiri, ya. Dan akibatnya apa? Terlalu gampang minta tolong, sebentar-bentar minta tolong, sebentar-bentar minta tolong, padahal bisa dilakukan sendiri. Karena apa? Saya merasa sudah lansia, gitu loh. Kemudian kurang mau belajar, ya, dalam berbagai aspek loh ya. Enakan, artinya apa? Pihak lain karena tahu kita lansia, ya udahlah gue bantuin deh, diambil alih itu tugas. Kan bisa juga dikit-dikit butuh asisten, wah gue gini minta asisten dong, minta yang bantuin, minta yang dampingin. Nah itu kan dari kitanya minta asisten, tapi tidak mau kita jadi asisten, ya. Nah ini contoh-contoh kali. Terus kemudian akibatnya apa? Kan gayanya gaya bosi, merintah terus nyuruh terus, merintah terus nyuruh terus, karena kita punya asisten gitu. Nah inilah yang menyebutkan bahwa karena lansia itu sudah dimasukkan ke dalam diri kita menjadi sebuah belief. Nah, karena refleks, contoh, ini tidak bisa kita hindari. Refleks saya berkurang nggak ketika dulu dengan sekarang? Pasti berkurang, ya refleks. Nah, karena refleks power berkurang, jadi sengaja saya kurangi effort. Kemudian saya jadi slow down. Ini kan akibatnya apa? Double efek negatif saya kan muncul. Sudah refleksnya berkurang, kemudian effort kita nggak ada. Nah ini kan double negatif nih dampaknya buat kita. Nah sebetulnya ketika ada masalah, refleks berkurang kan masalah sebetulnya ya. Ada permasalahan muncul baru. Harusnya kan untuk menyelesaikan masalah ini kan kita mesti extra effort. Lebih antusias. Kelemahan dilawan dengan extra effort, bukan kelemahan dilawan dengan
apa ya, Give pasrah gitu up loh. gitu ya, pasrah gitu ya. Oke gitu, Bu Meli. Luar biasa sekali ya Pak Min gitu. Jadi artinya di sini terus terang aja saya setuju ya kalau misalnya kita menggunakan suatu kata-kata yang misalnya yang membawa suatu nuansa yang negatif gitu ya, itu akan membuat kita jadi otomatis downgrade sendiri gitu ya kalau kita tadi bicara tentang lansia itu tadi ya. Terima kasih banyak terima kasih banyak Pak Min. Ini benar-benar memberikan satu ide-ide yang sangat menyegarkan nih. Di mana kita ini belajar untuk melihat keadaan dan kita menyesuaikan kondisi kita ya, gitu. Nah, kalau dilihat dari tadi Pak Min bukannya tidak mengakui gitu ya kalau Pak Min itu udah senior gitu, tetapi justru Pak Min itu merasa bahwa kesenioran ya yang membuat Pak Min sendiri misalnya ada kekurangan sadar sepenuhnya gitu bahwa oke, saya ini ada refleksnya kurang gitu, tapi bukan berarti karena refleks itu kurang jadi saya jadi permisif gitu ya, ya sudahlah kamu ngertiin aku lah gitu, minta kayak minta belas kasihan gitu ya. Tapi justru yang dilakukan oleh Pak Min itu adalah harusnya double effort nih gitu ya. Itu sering banget tuh saya lakukan tuh Pak Min. Saya sering banget dengan, aduh aku kan generasi X gitu ya. Jadi saya tuh gaptek gitu. Aduh, saya hari ini benar-benar dapat sentilan ya. Mulai hari ini saya masih lebih banyak lagi belajar sama Pak Min gitu ya. Ya, Pak Min. Enggak, Ya, gini silakan. loh Bu Meli, antara fakta kita nggak bisa hindari. Bu Meli generasi X, saya generasi baby boomer, itu fakta nggak bisa kita hindari. Ya. Itu sebagai sebuah fakta. Tetapi untuk tidak terjebak di dalam nuansa seperti itu kan pilihan. Itu pilihan. Makanya ketika kita sempat ngobrol-ngobrol juga, contoh lansia, enggak, saya bilang masih remaja, karena UNICEF sendiri umur 65 tuh masih dikategorikan remaja gitu loh. Nah kalau saya terjebak dengan, oh Midiarto sudah pralansia, anggaplah pralansia, walaupun belum lansia, artinya saya sudah mempersiapkan, sebentar lagi saya lansia. Gitu kira-kira, karena sudah pra. Kalau pra boleh dong Pak. Boleh istilah itu silahkan boleh, dan itu tidak ada istilah yang sama. Ini kaitannya kan antara istilah tersebut dengan spirit. Nah, ini kan beda ya. Dengan spirit itu kalau kita menulis dalam buku, menulis dalam sebuah makalah, orang usia pralansia adalah anggaplah 5 tahun, kayak orang pra pensiun gitu loh. Nah, itu nggak apa-apa dalam konteks apa? Konteks adalah ini sebagai berita. Tetapi kalau dalam konteks ini sebagai apa ya, sebagai tujuannya mengendorse diri sendiri, empowering diri sendiri, pralansia itu artinya kan akan dimakan. Karena ujung-ujungnya kan nggak bisa pra terus, pada satu titik kan pasti lansia. Kan pra nggak bisa dibawa terus. Ya, kalau kita lihat dari ini ya Pak Min, maksudnya Indonesia ini kan kita melihat secara sosialnya ini, kalau menurut data dari Kemensos kayak gitu ya, bahwa maksudnya lansia itu kan banyak sekali gitu ya, maksudnya semakin banyak lansia itu yang tak berdaya gitu ya Pak Min ya, semakin banyak yang tak berdaya sehingga sekarang sasaran program-program di pemerintahan khususnya kayak di BKKBN itu, jadi kita tuh punya BKL, jadi Bina Keluarga Lansia. Nah, Bina Keluarga Lansia kalau kita sangkutkan dengan obrolan ini sama Pak Min, saya rasa mungkin Pak Min akan menolak gitu ya. Jangan memperlakukan lansia seperti orang-orang yang tak berdaya gitu. Jadi harusnya bikin satu program di mana lansia itulah yang harus dipersiapkan gitu ya, gitu. Nah, makanya pemerintah tuh punya tuh sekarang ada program-program yang mempersiapkan diri di masa pralansia dulu. Misalnya kayak saya gitu ya, kayak saya sekarang umur 50 tahun. Faktanya itu tadi yang seperti Pak Min ngomong bahwa kita akan masuk ke arah lansia itu pasti gitu ya Pak Min ya, kita juga nggak bisa mendenial gitu ya. Nah tapi kalau sekarang kita mempersiapkan diri gitu loh,
bahwa oke, Boleh. ketika nanti saya lansia, saya ingin sekali menjadi lansia yang seperti Pak Min nih. Makanya hari ini kita ngundang Pak Min supaya kami ini siap gitu loh, bahwa gak perlu jadi lansia yang nanti ya pokok mama kalau udah tua mama pokoknya maunya di panti jompo aja gitu kan, nggak bisa seperti itu gitu Pak Min ya, itu yang kita nggak mau nih gitu. Nah, apa sih sarannya Pak Min nih kepada pralansia? Jadi mungkin juga ya, mungkin Pak Min itu kayaknya harus banyak deh bicara di teman-teman BKKBN tuh gitu. Nanti mungkin saya bisa coba nanti saya apa ya kasihin masukan kepada mereka gitu supaya Pak Min itu bisa memberikan pencerahan gitu ya, supaya di pralansia itu jangan takut gitu bahwa nanti kalau jadi lansia tuh bisa loh seperti saya gitu ya Pak Min ya. Oke, apa sarannya Pak Min nih kepada kita ataupun apa lembaga yang ngurusin keluarga? Baik. Makanya satu hal yang dari awal kan kata lansia tersebut tergantung kita memberikan arti atau makna ya. Mau setuju dan tidak setuju disebut lansia, jadi akibatnya kan jadi salah dogma gitu ya, salah dogma. Itu satu penting. Nah, informasi yang masuk benar atau salah, selama kita proses dengan pikiran, dirasa-rasa, dirasa terus menjadi sebuah belief. Oh iya benar juga, menjadi sebuah belief, maka belief itu akan menimbulkan sebuah tindakan, action. Actionnya apa? Actionnya adalah think, feel, prosesnya think, feel menjadi action. Nah, actionnya itu kan bisa menjadi 3. Yang terucap, aduh gue kan udah tua, gue kan udah baby boomer. Nah, itu yang terucap tuh. Teks, sama ketika nge-WA, nge-chat, bikin surat, bikin apa, itu chatting, kata-kata. Karena nggak bisa hilang juga. Apa yang ada di pikiran akan jadi teks gitu kan. Dan yang ketiga yang akan sangat nampak adalah ketika behavior, perilaku. Jalannya mulai tergopoh-gopoh, menuakan diri sendiri. Nah, itu kan perilaku, action. Nggak antusiastik. Itu kan jadi bisa dalam bentuk ucapan, bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk perilaku, behavior. Nah, contoh yang Bu Meli setujui, itu pemerintah tuh kan kayak kebakaran jenggot. Ya, bagaimana ada program begini-begini. Pertanyaan, dari hulunya sendiri belum selesai. Apa selesai? Pensiun umur 55 sudah dipensiun. Nah, itu kan sama dengan mengatakan Anda ini sudah tidak produktif. Padahal orang usia produktif itu kan umur 56, 60, 62. Coba lihat, peraih Nobel tuh ada nggak yang umur 40? Nggak ada. Peraih Nobel tuh umur 60 lebih. 67, umur 70. Artinya apa? Dia masih bisa think, masih bisa act, dan mereka tidak pensiun loh. Peraih Nobel itu kan masih bekerja, masih berpikir. Nah, kita umur 55 di pensiun, di umur 58 pun sudah 15 tahun kali. Nah, padahal orang ini 60, 65 itu kan masih agresif, kecuali ada kelainan tertentu ya, kita abaikan gitu ya. Jadi programnya juga belum sinergi menurut saya, belum komprehensif. Program-program bikin program, tetapi di sini sudah dilansiakan 55 pensiun, 55 pensiun, itu kan udah dilansiakan gitu. Ya, nggak komprehensif itu satu. Kemudian, nah kembali, pengertian berdaya guna, nah ini pengertian berdaya guna, jangan di apa ya, di stempling adalah selalu orientasinya berdaya guna itu duit. Kerja all out, kerja habis-habisan untuk menumpuk kekayaan. Berdaya guna tidak identik dengan kekayaan. Jadi kalau kekayaan itu baru dianggap sebagai berguna, kan kasihan itu. Pak pastor kan kasihan nggak pernah punya duit. Bantai kan kasihan nggak pernah punya duit itu. Berarti ini orang nggak berdaya guna itu. Kan bahaya. Nah inilah yang kadang-kadang saya rada sedikit mulai mencoba, orientasi sukses itu bukan soal duit. Duit penting-penting, tapi jangan menjadi hanya the only one goal gitu. Kita kan ada balancing of life gitu lah. Nah, ya. Jadi kadang-kadang terus mempertebal deposito, tetapi bisa saja deposito tebal, tetapi tidak berdaya guna loh. Orang duit banyak tapi tidak berdaya guna tuh banyak sekali. Orang pinter banyak tapi tidak berdaya guna. Nah ini contoh-contoh ya. Jadi orang yang mau dan bisa memberikan itu karena memiliki. Contoh begini, saya punya uang 1 juta, terserah saya.
saya mau ngasih 100.000, ngasih 50.000, ngasih 200.000, ngasih 500.000, atau mau ngasih 1 juta sekalian. Itu yang saya miliki. Nah, maka ketika ada orang kaya, terus dia tidak berdaya guna untuk orang lain atas kekayaannya, orang itu kan tidak berguna. Saya pinter, tapi kepintaran saya tidak dipakai, tidak dimanfaatkan orang sekeliling saya tuh nggak berdaya guna. Gitu. Wah, luar biasa. Apapun ilmunya ya, pikiran, mau duit, mau tenaga, saya tenaganya keker. Kemudian ada orang lewat tergopoh-gopoh, saya tidak membantu, ya tidak berdaya guna saya. Nothing. Ya, berdaya guna itu luar biasa sekali loh Pak Win, itu Pak Min. Kalau kita bicara, berarti kan di sini kan bicara tentang berdaya guna itu adalah ketika kita bisa berpikir gitu ya. Di sini kan ada think, ada feel, harus ada action ya gitu ya. Benar nggak? Gitu. Kalau kita punya istilahnya, saya punya duit kok, saya punya duit gitu. Tapi ketika misalnya ada yang kesulitan, kita nggak melakukan apa-apa gitu ya. Nah, artinya orang itu juga tidak berdaya guna ya Pak Ting ya, Pak Min ya. Ya, ini berarti aku sama Ita berdaya guna banget nih. Ini Ita tanya ini, Pak Min, gimana kalau generasi baby blues kata gitu. Ya, nah ini dia berdaya guna, dia lagi menggunakan kreativitasnya untuk mencoba bertanya sama Pak Min bagaimana menjawab untuk generasi yang baby blues. Saya juga bingung nih baby blues nih. Baby boomers. Bukan baby blues. ini pertanyaan nakalnya si Ita sih. Nggak, dia bercanda aja. Ya, artinya gini ya Pak Min, terus terang, aduh ini betul-betul obrolan kita yang daging semua nih. Ya, saya sangat senang sekali ya Pak Min dengan kata berdaya guna itu tadi. Nah, sering banget saya tuh bilang sama teman-teman ya, manusia itu kecenderungan tuh kalau kita minta tolong, kalau kita tanya gitu ya, bisa atau tidak bisa. Kecenderungannya tuh dia akan jawab tidak bisa. Karena itu adalah salah satu cara dia untuk excuse yang menurut saya tuh sopan lah dengan cara itu saya tidak bisa gitu. Nah tapi kalau menurut saya kalau manusia itu kalau kalau ditanya mau atau tidak mau, ya saya sekarang nggak mau lagi pakai bisa atau tidak bisa, tapi bilang mau atau tidak mau. Ya kalau kita mau kita pasti bisa. Nah setuju nggak Pak Min? Benar nggak kalau saya lakukan seperti itu, Pak Min? Begini, ini contohnya yang saya lakukan di A to Z Ngopi. Sudah 17 bulan ya, dengan 300 lebih event lah ya. Artinya event tuh 1 jam gitu ya, 300 kali event lebih. Lebih dari 20 itu adalah orang yang saya brainwash. Contoh, dan banyak juga pembicara pertama di event saya ya, pertama. Kemudian ada sebagian yang brainwash. Alasannya apa? Anda sharing dong. Aduh, saya jadi penonton aja, saya nggak punya ilmu, saya belum waktunya. Nah, itu kan penolakan. Saya bilang. Itu 20% ya, Pak? Ada sekian banyak, saya nggak hitung, tetapi banyak alasan itu. Mental kan. Anda ingin berbagi ketika Anda merasa ilmunya cukup kan? Ya. Pertanyaan kapan cukupnya? Pertanyaan saya kan kapan cukupnya? Ya. Karena ilmu kan nggak ada selesainya. Ya betul, setuju. Nah, kedua, Anda ketika punya ilmu SD, ngajarlah ilmu tentang SD. Jangan bandingkan ada guru SMA. Jangan bandingin, oh itu dia dosen. Ya Anda nggak akan pernah ngejar, Anda nggak akan pernah akan berbagi. Contoh kayak begitu kan kalau dari segi keilmuan. Maka setelah itu dia terserahkan, oke deh Pak, kalau gitu saya sharing tentang topik ini. Ya boleh sharing topik ini, nanti tinggal saya fine tuning-nya judulnya apa, dia punya kompetensi apa, sehingga saya bikin topik supaya lebih seksi. Contohnya kayak gitu. Dan itu lebih dari 20 yang bisa mereka tersadarkan betapa pentingnya berbagi. Itu satu. Kedua juga, hanya berbagi kan sama aja dengan berbagi. Tidak hanya soal ilmu, tapi juga soal materi. Anda punya 1 juta, mau bagi 100.000, 200.000, 500.000, terserah Anda. Anda punya keikhlasan, Anda punya kemampuan, itu kan tetap jangan, aduh saya nggak punya duit. Kan berbeda.
Karena Anda kalau sudah mental tidak mau berbagi, Anda dikasih 1 juta sekarang punya kekayaan, punya 10 juta, punya 100 juta pun nggak akan berbagi kok. Gitu loh. Ya. Nah ini contohnya. Kenapa? Karena kuncinya ada di how to-nya. Ada 3C, change your mindset, change your meaning, and change your behavior. Mindsetnya sendiri. Mindset berguna tuh apa? Jangan berguna tuh ingin ngikutin para konglomerat. Berguna itu ingin jangan seperti Mother Teresa. Ya mungkin itu 1 dari sekian ratus juta gitu loh. Ya kita berguna untuk lingkungan kita minimum lah. Ya itu mindset kan. Kedua meaning. Meaning berguna tuh apa? Kalau meaning berguna itu adalah Anda ingin show off, ingin dilihat orang lain, wah nih Meli Kyong nih ngasih tepuk tangan, oh Mindiarto nih lagi berbagi supaya orang pada melototin tepuk tangan, itu meaningnya salah. Itu meaningnya bukan ingin Anda berbagi guna, itu meaningnya Anda ingin populer. Sudah berbeda. Kalau ingin berbagi guna tuh sebuah kasih, ya udahlah, duitnya mulu salah guna, salah pakai, lu salah ya terserah, udah saya ikhlas kok. Udah selesai itu. Jadi saya bagi ilmu, ya sudah saya bagi ilmu aja. Lu mau ikut, mau nggak ikut, penonton sedikit, penonton 10, penonton 1000, ya tetap saya bagi, udah. Karena apa? Meaningnya saya ingin berbagi, bukan meaningnya saya ingin populer berbagi gitu. Ya. Kan jadi meaning kata tuh sama. Maka kata lansia tuh meaningnya apa? Kalau meaningnya negatif menjadi buruk, kalau meaningnya positif menjadi apa? Menjadi oh saya punya jam terbang banyak, saya punya more experience itu. Kan berbeda. Ya, change ya, mindsetnya diubah ya. Change mindset and meaning. Yep. Mindset and meaning. Ya. Yep. Dan ketiga ada change your behavior. Change your behavior juga. Apa change your behavior? Nah ini ada sebuah video saya baru juga lihat. Catrol. Ya, Catrol umur 81, Irene Obera umur 84, Audrey Moholder umur 88, kemudian Hilda Jeff umur 95. Terus ditanya, apa kuncinya Anda bisa tetap sehat, segar bugar? Saya jangan berhenti beraktivitas. Jangan berhenti beraktif. Apa aktivitasnya? Ya suka-suka. Kalau tukang gambar ya gambar, tukang masak ya masak, gitu. Tukang dagang ya dagang, gitu. Ya apa tuh? Public speaker ya ngoceh, gitu. Oke. Ya, betul sekali. Kan kembali lagi kepada tujuannya kita ya. Pak Min pernah tahu pasti ya tentang ikigai ya. Ikigai ya, yang Jepang itu ya, yang bagaimana kita itu setiap manusia itu jadi punya tujuan hidup gitu. Hidupnya kita tuh ada manfaatnya enggak gitu ya. Nah, Pak Min, kalau untuk Pak Min sendiri nih, terus terang aja itu udah nggak usah ditanya lagi. Saya rasa semua orang yang nonton kita hari ini itu pasti akan terbengong-bengong dan merasa begitu beruntung hari ini ada Pak Min yang sharing bersama kami gitu ya. Nah kalau Pak Min itu berada di lingkungan teman-temannya Pak Min sendiri, yang tanda kutip ya, yang seusianya Pak Min gitu. Nah, ada nggak komunitas tertentu yang misalnya, oke, kalian jangan mau kalah dong, gitu ya, gitu sama yang apa yang Pak Min lakukan untuk teman-teman seusianya Pak Min? Apakah mereka itu misalnya akan ada yang ngerasa, kamu sih sehat, kayak gitu, misalnya kayak gitu-gitu, ada nggak Pak Min? Oh ada, saya contohnya ada grup WA SMP. Nah pasti kan seumur. Grup SMA. Udah pasti seumur, kurang lebih kan? Ya. Kurang lebih gitu kan. Umur, ya artinya kan ada 1-2 orang lebih muda bulan aja ya. Ada juga beberapa yang lebih tua. Nah, memang kelihatan sekali mereka mungkin 80% ya, 80% lah ya kurang lebih. Mereka menuakan diri. Merasa dirinya sudah tua. Artinya apa? Ya banyak yang tadi, yang saya bahas tadi, merasa sebentar, keluar ini nggak boleh, wah ini udah terlalu malam, wah saya repot, dan seterusnya lah. Ada terjadi. Nah pertanyaan saya apa? Ya di grup tersebut ya saya termasuk volunteernya ya kadang-kadang ya ngasih mungkin video-video konten ya tetap saya jejelin aja di sana. Mereka juga akan lihat loh, ini Mindiarto nih teman SMP juga kok masih aktif kayak begini ya, masih rajin kayak begini, kira-kira begitu. Mereka secara nuansa itu kan didapatkan di dalam WA group, didapatkan. Ya contoh terus
kalau dulu sebelum sebelum PPKM, sebelum pandemi sering kumpul bareng gitu ya, kumpul bareng ya sama, kita bercanda-bercanda di bawah suasana mereka, suasana muda lagi. Udah jangan ngomongin cucu lah, tua ngomongin cucu, ngomongin kita muda aja waktu SMP gimana kenangannya. Udah beda. Berarti kan apa ya, maksudnya Pak Min tuh betul-betul sangat menjaga mindsetnya bahwa Pak Min adalah seseorang yang berdaya gitu ya, berdaya tanda kutip ya, bukan berarti kita nggak membutuhkan orang lain gitu ya, tapi justru dengan keberdayaannya Pak Min itu sehingga Pak Min benar-benar bisa mempraktekkannya itu, dan sehingga Pak Min bisa cerita sama orang gitu kan. Nggak mungkin kalau Pak Min tidak praktekkan sendiri, tapi Pak Min bisa mengedukasi orang, bisa membuat orang itu menjadi semakin bersemangat. Dan saya pribadi ngerasain sendiri Pak Min, buat saya itu luar biasa sekali ya. Pak Min ingat ya yang beberapa hari itu yang saya kirimin contoh seperti ini ya. Jadi saya tuh sangat ya, stiker ini saya sangat bangga sekali sama Pak Min gitu, bahwa Pak Min itu tidak menjadi orang yang cuman oh iya ya terima bagus ya gitu. Jadi tidak seperti itu, tapi Pak Min tuh benar-benar tahu kapan itu harus hadir secara real ya untuk membantu menyemangati orang gitu ya. Dan ini saya dapetin dari Pak Min itu karena punya satu konsep itu bahwa apa yang kita pikirkan gitu ya, yang jadi kita bisa merasakan, berarti empati kita kepada orang lain itu juga terbangun gitu ya. Habis itu gimana caranya supaya kita action? Kira-kira seperti itu bukan yang Pak Min tanamkan di dalam moto hiduplah kehidupan sehari-hari? Ya, saya mencoba melakukan yang terbaik sebatas saya punya kapasitas. Kapasitas itu artinya kan bisa berpikir, kapasitas waktu, kapasitas macam-macam lah ya. Jadi ketika Bu minta tolong di endorse dengan, kan sekedar endorse, saya mikir apa ya yang bagus. Saya lihat gambar, cuman ada missing dalam gambar satu ya, kita bilang saya missing dalam gambar satu. Tapi jadi tiga saya itu kan artinya tuh artinya bagus. Saya itu kan artinya bahasa Sunda tuh bagus gitu ya. Nah, terus saya itu apa? Ya, itu sampah, air, elektrik gitu kan. Nah, sehingga mencoba ketika memberikan sebuah testimoni itu kan testimoni yang supaya punya daya guna, bukan sekedar ngomong gitu. Yes. Nah, itu poin-poin yang saya coba lakukan itu adalah dengan totalitas, dan perilaku ini, perilaku ini pun mungkin akibat jam pengalaman kerja saya di perusahaan yang Amerika terdidik dengan pola seperti itu. Ya, jadi bisa saja ini ada sebuah proses yang sebelumnya dibentuk itu ya, dan kemudian setelah dibentuk bertahun-tahun ini kan menjadi sebuah behavior. Iya, behavior kemudian sebuah pola begitu. Kalau nggak begitu ya mendingan saya undur sehari. Tapi kalau saya bilang komit, siap, begitu terima saya bikin, ya saya akan coba siap bikin. Molek ya molek, nggak apa-apa. Ya, ini betul-betul sebuah karakter ya Pak Min gitu, karena saya ini kan bertemu juga begitu banyak orang ya Pak Min. Saya ingat sekali pertemuan pertama saya sama Pak Min kan di asosiasi penulis itu ya Pak Min gitu. Jadi jadi saya pernah pertama kali waktu ketemu sama Pak Min itu ya tanda kutip ya, saya ngelihat bahwa ini bukan kesannya sok akrab ya, tapi saya sangat tahu, saya sangat bisa merasakan gitu ya bagaimana Pak Min itu cara Pak Min memperlakukan orang lain, bagaimana memberikan values kepada orang lain, itu yang jujur itu sangat berkesan banget buat saya pribadi gitu ya. Dan saya juga berharap mudah-mudahan saya juga bisa meniru orang dengan meniru Pak Min gitu, bagaimana caranya saya memperlakukan orang lain gitu. Nah ini Ita nih nakal-nakalin Pak Min terus nih gitu ya, bahwa Pak Min kan tahu semuanya karena kebapaannya dia gitu ya. Jadi
Nah, apa yang Pak Min lakukan terus terang aja mungkin di usia saya ataupun Ita gitu ya, karena kami sangat mengerti bagaimana komunikasinya Pak Min, caranya Pak Min memberikan statement kepada kami gitu ya. Jadi kami betul-betul melihat itu sebagai relation ya. Relation itu kadang kita nggak bisa pungkiri lagi bahwa kami itu menempatkan Pak Min itu sebagai orang tua kami gitu ya. Orang tua kami yang benar-benar memberikan teladan buat kami gitu, dan itu yang kami apresiasi banget gitu ya Pak Min gitu. Nah mudah-mudahan kami ini bisa punya kesempatan untuk menyerap ilmu Pak Min hari ini. Walaupun Pak Min tadi bilang rahasia itu rahasia, tapi mungkin juga karena tanda kutip ya, yang tidak mau ngaku bahwa Pak Min itu sudah mulai lupa gitu ya. Rahasianya dibongkar semua di sini gitu ya. Terima kasih banyak Pak Min. Saya rasa saya sama Ita itu masih ada yang belum kami bisa buktikan. Itu adalah yang kami tunggu itu adalah lukisan wajahnya Ita dan wajah saya dilengkapi dengan kiriman masakan yang tadi merupakan keunggulannya Pak Min itu tadi ya. Oke, Pak Min, tidak terasa hampir 1 jam ya kita ngobrolin ini, dan sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa apa yang di-sharingkan oleh Pak Min ini betul-betul itu daging semua gitu ya. Jadi saya tidak menemukan tulangnya, jadi ini daging semua. Ya, jadi mudah-mudahan daging ini benar-benar nanti Pak Min bawa pulang dan kami tunggu masakannya ya. Nanti kami akan kirimkan alamatnya. Oke, Pak Min, sebagai kata penutup nih Pak Min, kata penutup ya. Dan mudah-mudahan ini nanti linknya juga saya bisa berikan kepada orang-orang yang mengerjakan tentang yang sedang ngurusin nih tentang masalah mau lansia, mau pralansia gitu ya, itu nggak ada urusan, tapi mudah-mudahan saya bisa mengirimkan lah sedikit rekomendasi tentang nama seorang Pak Min gitu kepada teman-teman yang bisa mengencourage ya teman-teman yang lain supaya berdaya guna ya. Ya, ini ada Kirti. Selamat sore Kirti. Ini banyak sekali teman-teman yang sedang menyaksikan kita ya. Dan nanti kita juga akan masuk ke dalam YouTube-nya Medikyong. Oke, nah apa sih kata penutup yang ingin sekali Pak Min sharing kepada kami ya yang sedang menyaksikan ataupun yang nanti akan ikutin rerun kami. Silakan Pak Min. Mungkin bukan kata penutup, tetapi konklusi saja ya, konklusi ya. Lebih tepat konklusi lah ya. How to-nya tadi kan kalau rahasia itu kan how to ya. Kan ada 3 changing ya, change your mindset, change your meaning, dan change your behavior. Ya, ini saja, change your mindset itu kan begini loh, bahwa usia biologis ada, itu tidak bisa dihindari. Saya 50, saya 55, saya 57, saya 62, itu usia biologis. Tetapi ada usia psikologis. Jangan umur 50 tapi secara psikologi umur 70 gitu. Oh, itu Kak Ita tuh, itu Kak Ita tuh. Nah, itu kan usia psikologis. Atau dengan kata lain lagi ada lagi, Anda usianya baru 27 tapi matinya 72. Umur 27 tapi matinya 72. Artinya apa? Dari 27 ke 72 tuh you not make nothing gitu. Tidak berdaya guna kira-kira gitu. Dan cuma sekedar kena. Kemudian umur tuh hanya sekedar angka. Maka kalau kita memahami tentang umur kita itu sebagai angka itu tetap ada 2. Ada kuantitas dan ada kualitas. Secara kuantitas ya tanggal lahir, tahun lahir itu kuantitas. Kualitas sangat berbeda. Ya, gitu. Nah, ini yang perlu difahami usia itu. Karena meaning itu artinya bukan tambah loyo, tetapi more experience, ya, lebih pengalaman, lebih wise, lebih macam-macam lah. Kemudian behavior apa? Behaviornya tindakan kita, aktivitas kita apapun lah, mau hobinya digedein, mau brain gym, olahraga otak gitu ya, itu kan termasuk behavior. Jadi pengertian behavior tidak selalu physical, tetapi juga bisa berpikir, ya.
Mungkin itu Bu Meli, semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih banyak Pak Min. Ini sore yang sangat luar biasa sekali gitu ya, Pak Min itu sangat menginspirasi, khususnya saya yang masih muda sekali gitu, sangat terinspirasi. Ya, ya terima kasih sekali lagi Pak Min. Jangan pernah bosen ya untuk menginspirasi kami, gitu ya. Jangan bosen kalau nanti kami akan meminta Pak Min untuk sharing-sharing di sesi-sesi yang berikutnya. Kami punya banyak beberapa program lah ya, gitu yang tentunya kami sangat membutuhkan sosok-sosok seperti Pak Min itu untuk membuat kami menjadi lebih semangat lagi. Tentunya buat masyarakat Indonesia yang jauh lebih baik ya. Di saat pandemi ini kami sangat membutuhkan tokoh-tokoh yang sangat realistis dan betul-betul bisa menjadi panutan buat kami semua. Oke, waduh, itu apa itu sukun ya? Nama kerennya adalah sweet potato stick. Wow. Oke, jangan lupa ya, ini tambah ada Kirti, berarti ada 3 paket yang kita akan tunggu gitu ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Min. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah join di sini, yang saya tidak bisa sapa satu persatu ya, tetapi saya sangat yakin sekali apa yang kita dengar dari Pak Min itu akan membuat kita semakin bersemangat ya. Jadi sekali lagi jangan mendowngrade diri kita sendiri, tetapi ayo kita upgrade diri kita sendiri. Oke, selamat sore, sampai bertemu di acara Ngebar bersama Meli Kyong di edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Thank you. Bye-bye. Bye.